Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua umat manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, marilah kita untuk saling berdiskusi. Janganlah memperdebatkan tentang Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan semua umat beragama hanya ada satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita dengarkan cuplikan video ini agar bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Silahkan direnungkan agar kita dapat menjadi berkat dan membawa damai bagi seluruh bumi. Untuk itu, siapkan hatimu dan ikuti terus videonya sampai selesai, karena berhubungan dengan Allah hanya bisa dengan hati, melalui hati dan akal pikiran. Karena Tuhan tidak pernah bisa kita pahami bila hanya mengandalkan pikiran kita saja tanpa menggunakan hati. Baik teman-teman, saya ingin sampaikan dua ayat yang memastikan kita hidup masuk surga. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45 berkata begini. Idh qalatil malaikatu ya Maryam Inna Allah yubassiruki bikalimatihi minhu Asmuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting di ayat ini. Yang pertama, Isa Al-Masih adalah firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Yang tadi surat 72 Al-Jin ayat 19, Muhammad dikerumuni jin, artinya dekat dengan jin. Nah, ini ayat 45 Al-Imran surat 3 Al-Imran 45, dekat dengan Allah, terkemuka dunia akhirat, firman Allah, Isa Al-Masih bukan Muhammad. Jadi kalau dari dulu Al-Quran ada terjemahannya, waktu saya kecil, saya yakin saya sudah Kristen dari dulu. Sudah mengikut Yesus dari dulu. Nah, saya juga menyesal sekarang baru percaya Yesus. Jadi saya ikut Yesus itu punya kepastian. Ya. Inilah penyebab kenapa sekarang tsunami murtad, dibaptis antri. Karena apa? Orang mau selamat. Tidak mau bangga-banggaan dengan Islam. Oh, Islam paling benar. Iya, benar menurut orang Arab. Menurut saya nggak benar. Yang benar menurut saya adalah Pancasila. Yang benar menurut saya adalah Tuhan Yesus. Itu saja. Karena kebenaran Tuhan Yesus bisa bertanggungjawabkan oleh Alkitab. Kebenaran Muhammad tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Quran. Di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Tidak ada. Oleh karena itu, saudara, mari kita berubah. Seperti Power Ranger, berubah. Power Ranger, berubah. Begitu. Jangan nanti setelah neraka berlutut dan mendatangi neraka. Kasihan, ngeri. Lebih baik sekarang, walaupun diintimidasi oleh saudara kamu, nggak peduli. Yang penting surga menanti. Saya tidak takut mati. Bela bangsa dan negara, bela NKRI demi memuliakan Tuhan Yesus.
Karena Indonesia sedang dilawat Tuhan Yesus, sedang dijamah Tuhan Yesus. Makanya banyak jiwa yang datang kepada Yesus dibaptis antri. Haleluya. Begitu teman. Karena apa? Ikut Yesus punya kepastian. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Idqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'il ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fakunu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisih tentangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulan, mengikut Yesus bukan orang kafir. Ini ayatnya. Mengikut Yesus dibersihkan oleh Tuhan. Mengikut Yesus akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Mengikut Yesus kembalinya kepada Allah. Mengikut Isa Al-Masih kembalinya kepada Allah. Mengikut Muhammad wallahu a'lam bishawab. Haleluya. Terima kasih teman. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, silakan pada link yang sudah saya sediakan di WA, di live chat. Kami sambut yang ingin bergabung. Oke, ulama muda mungkin bergabung. Mata hati sudah terbuka, sudah melihat apa yang dibawakan oleh ajaran-ajaran agama Arab. Itu tidak menjamin keselamatan. Yang pertama, bahwa Muhammad bin Abdullah, kata ulama, akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat, namun tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itulah alasan membuat banyak sekarang yang beragama Islam beralih keyakinan dari dulu mencintai Muhammad menjadi berubah mencintai Yesus Kristus. Karena di dalam ikut Muhammad tidak ada kepastian, baik itu surga walaupun neraka, wallahu alam bishawab. Sedangkan manusia beragama tujuannya ingin selamat. Untuk apa beragama kalau agama itu tidak bisa menyelamatkan? Usut demi usut, lidik demi lidik, lama-lama ketahuan ternyata agama Islam itu hanya sebatas politik, bukan penyelamat. Politik untuk menundukkan rakyat Indonesia. Sehingga sekarang banyak orang Indonesia yang lupa dirinya Indonesia, lupa dirinya Jawa, lupa dirinya Sunda, serasa Arab. Gubernur rasa presiden, minoritas merasa mayoritas, Indonesia rasa Arab. Ini sekarang, kalau ada yang mengungkit-ungkit masalah Nabi Arab, orang Indonesia yang sebetulnya tidak ada hubungan, marah besar. Contoh, kejadian peristiwa yang terjadi di Perancis. Itu tidak layak orang Indonesia ikut memboikot segala macam ikut-ikutan.
Apa hubungannya? Surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad dikerumuni jin. Artinya Muhammad dengan jin. Sementara jin itu sebangsa setan. Berarti Muhammad dekat dengan setan. Apakah saya melecehkan? Saya baca ayat Al-Quran. Muhammad dikerumuni jin. Ini perkataan saya jujur. Sesuai ayat Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Kalau saya mengatakan Muhammad dikerumuni widadari, nah itu saya salah. Tapi kalau saya mengatakan Muhammad dikerumuni jin, itu benar. Sesuai Al-Quran. Kemudian, yang ketiga, bahwa benar orang-orang sholat lalai akan celaka. Tidak ada ayatnya orang sholat masuk surga. Orang sholat yang lalai, apa itu lalai? Lalai itu tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat itu sholat lalai. Orang yang sholat semacam itu akan celaka menurut Quran. Surat 107 Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi fawailul lil musholin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang sholatnya itu lalai. Seperti apa orang lalai? Yaitu tadi yang saya jelaskan. Juga dijelaskan oleh surat 4 An-Nisa ayat 43 berkata, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat seperti orang mabuk, sehingga mengerti apa yang kamu katakan pada waktu sholat itu. Itu kata Quran surat 4 An-Nisa ayat 43. Jadi apa yang diucapkan pada waktu sholat harus mengerti supaya tidak fawailul. Wah, kaceng ngomong jin-jin. Ya, saya bacakan. Memang tadi benar ayatnya. Jin itu menyertai orang yang mengingkari firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan Quran surat 43 Al-Juhruf ayat yang ke-36 berkata begini. Wa may ya'shu an dzikri rahmanu qayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Orang yang mengikuti kitab yang selain firman Tuhan akan ditemani setan. Apakah sholat 5 waktu itu dari Quran? No, bukan. Tidak ada sholat 5 waktu di Quran. Kenapa berani katanya mengatakan sholat 5 waktu tidak ada di Quran? Ya sampai saat ini belum ada seorang ustadz pun yang masuk ke Link Muhammad Kece yang bisa menjelaskan tentang sholat 5 waktu dari Quran. Mereka menjawab perkataan dengan yang tidak nyambung dengan pertanyaan. Asal jawab, asal jeplak. Aduh. Sehingga surat 2 Al-Baqarah ayat 79 berkata, Wawailul ladzina yaktubuna kitaba bi'aidihim Thumma yakuluna hadza min indillah. Artinya, maka kecelakaanlah yang besar bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian dikatakan ini dari Allah.
Siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri? Yaitu seperti kitab karangan semacam ini. Kitab karangan semacam ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantan. Ini kitab karangan manusia. Nah, disinilah yang tertulis tentang rukun Islam. Ini dia. Nah, ini rukun Islam. Kenapa ini diulang-ulang? Biar banyak orang tahu bahwa rukun Islam itu bukan produk Al-Quran. Itu produk ulama Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Apakah saudara mau mengikuti karangan manusia atau saudara meninggalkannya? Ikut firman Tuhan, yaitu Isa Al-Masih. Kemana mereka? Apa buktinya ditemani setan? Wa innahum la yasuddunanhum man sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini buktinya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka mendapat petunjuk. Ini dia. Seperti contoh, dulu tahun 2020 ada yang sedang beribadah di KSB, di perumahan KSB Cikarang, Bekasi, sedang ibadah, dibubarkan. Mereka mendapat petunjuk katanya harus membubarkan orang yang sedang beribadah. Alasannya perumahan bukan gereja. Itu alasannya. Mereka merasa mendapat petunjuk katanya membubarkan ibadah orang lain. Padahal orang beribadah tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan negara, tidak merugikan kota. Ngapain dibubarkan? Orang cuma berdoa kepada Tuhannya. Nah, itu bukti setan menghalang-halangi orang yang beribadah. Mereka menyangka dapat petunjuk. Sudah tertulis di Al-Quran. Wala yanfa'akumul yawma idh dhalamtum ankum fil adzabi musyrikun. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama setan dalam azab itu. Jadi orang yang menghalang-halangi orang yang sedang ibadah itu nanti akan digiring ke neraka jahanam bersama setan. Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat yang ke-68. Bunyinya begini. Fa rabbika lanahsuranahum wa sayatina thumma lanuhdiranahum haula jahannama jisiya. Artinya, maka demi Tuhan, pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Coba datang ke sekeliling jahanam berlutut. Ada juga yang berdiri, ada juga yang tiduran. Demikianlah cuplikan videonya sahabat. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.